bisa dibilang Bunda sekarang akan dengan aktivitasnya Bunda sendiri stripping kan gitu, melihat kakak sendiri, Kak Kisha sendiri sudah di umur 21 sendiri gitu kan, dengan karirnya yang sukses, bisa dibilang semuanya udah lancar lah Bun ya. Bunda ngeliatnya gimana sih Bun? Ini tuh apa ya, aku kemarin sempat ngobrol sama kakak kan, Kak, dari semua yang udah kamu capai nih, sebenarnya tujuan kamu apa sih? Dia cuma bilang, aku cuma mau buktiin, terutama sama ayah, kalau aku bisa sukses, sama hidup sama bunda aku bisa sukses. Tapi terkait hal itu teh, nama tetehnya lagi disanjung banget sama netizen menilai teteh berhasil mendidik Ica. Sebenarnya Kisha ini anak yang gampang-gampang susah sih sebenarnya gitu, karena dia dari kecil sudah hidup sendiri, bukan sendiri, lebih hidup ke yang dia kehilangan masa kecilnya karena bantu bundanya cari uang gitu. Jadi mungkin alhamdulillahnya juga Kisha juga tipe anak yang memang dari kecil keinginannya adalah selalu membahagiakan bunda gitu, karena dia kecil selalu bilang dia pengen bagian bunda. Ya aku sebagai orang tua kan ibu cuma bisa doain, mengingatkan, dan alhamdulillah Kisha selalu apa yang aku bilang, Kak, kamu jangan kayak begini itu ya ikutin gitu. Kamu harus, kalau saat kamu jadi seorang yang besar, jangan pernah lupa kamu dulu kamu tuh pernah ada di bawah gitu, karena Kisha itu kan bukan yang tiba-tiba walaupun memang dia ada embel-embel anak Pasha Ungu, tapi dia dari kecil dia tidak menggunakan nama itu gitu. Dia besar tidak di musik, dia besar di acting dengan jalannya sendiri. Ya aku sebagai ibu sih alhamdulillah sih gitu, maksudnya tidak sulit dan tidak mudah juga sih untuk mendidik seorang Kisha Alfa. Tapi itu ada campur tangan teteh yang besar dong. Parenting teteh ini yang banyak masyarakat pertanyakan. Parenting teteh itu seperti apa sih Kisha? Ke Kisha itu, aku bilang ini anak tuh gampang-gampang susah gitu. Kalau aku strict sebagai ibu, dia pasti akan berontak. Jadi aku di sini mendapatkan diri, aku sebagai kakak, sebagai teman, sebagai ibu, sebagai sahabat. Jadi ada waktunya aku sebagai ibu yang menasihati anak, ada waktunya aku jadi seorang teman buat Kisha, tempat dia curhat, tempat dia cerita, tempat dia keluh kesah gitu. Daripada cerita sama orang lain, nanti orang lain malah ngajak yang enggak kan, lebih ke aku gitu. Jadi seorang kakak juga gitu. Apa sih Bun yang membuat Ica tuh kayak ingin pembuktian ke papahnya gitu loh, lebih jadi bisa sukses bertanggung jawab sama mamanya gitu kan, Kak, bisa dibilang. Karena kan mungkin gini, karena selama ini juga orang banyak kira, oh karena dia anak Pasha Ungu gitu, ya kan, lu pakai embel-embel kan kenyataannya tuh enggak gitu. Dia di kecil, dia kalau memang dia anak Pasha Ungu, ya udah dia nyanyi gampang kok gitu, ada ayahnya yang bikin lagu. Kalau ini enggak, memang dari kecil kan nyanyi iya, walaupun tidak naik kan kasarnya begitu kan, berarti kan memang dia dengan jalan dia sendiri gitu. Terus sinetron juga dia benar-benar merangkak dari bawah, dari nggak bisa apa-apa sampai akhirnya dia bisa acting yang sekarang alhamdulillah di filmnya ini. Itu aku takjub sih film ini, kenapa, karena begitu nonton aku nangis gitu, kayak ini perjuangan dia tuh dari kecil sampai sekarang tuh, kalau bukan puas sih gitu, yang puas enggak ya, lebih ke yang ternyata kamu bisa kan. Tapi Bun, kalau melihat sosok Kisha sendiri gitu kan, bertanggung jawab sama Bunda, juga banyak yang melabelkan, oh di sini Kisha yang bertanggung jawab sama Bunda, jadi tulang punggung Bunda itu seperti apa, tulang punggung Bunda gitu, gimana sih? Kalau aku sebenarnya sebagai ibu malu sebenarnya sih ya, jujur gitu. Kenapa? Ya maksudnya ini anak dari kecil udah bantuin aku gitu kan, cuman ya memang balik lagi ya itu kemauan anaknya sendiri, dan mungkin juga memang Allah ngasih rezekinya lewat Kisha gitu. Kenapa yang aku Kisha nih alhamdulillah dari kecil sampai sekarang, mungkin karena memang niat hatinya adalah membantu orang tua, bantu keluarga, sayang untuk adik-adiknya, jadi alhamdulillah sekarang tuh rezekinya nggak putus. Melihat sosok anak yang bekerja keras banget Bun, sedari kecil gitu, seperti apa sih Bun akhirnya melihat sampai sekarang nggak putus juga nih kerja kerasnya dia, dan Bunda barusan ngomong juga melihat kayak cukup membuahkan hasil dengan acting yang bagus dan lain sebagainya. Melihatnya seperti kalau melihat sebagai apa, aku senang, aku bangga ya pasti. Nggak ada ibu yang nggak bangga lah lihat anak seperti aku bangga.
Ya baik aku bilang tadi, niat itu mungkin niat hatinya dia adalah membahagiakan bunda, bahagiakan adik-adiknya, bertanggung jawab, dan Allah juga ngeliat itu, dikasih rezeki lah yang alhamdulillah nggak pernah putus sampai sekarang. Senang lah, yang pasti senang, bangga, haru yang pasti. Ternyata ya itu mungkin Allah nggak ngasih aku pasangan yang meratukan gitu kasarnya, tapi Allah ngasih aku anak yang bisa meratukan. Wih, Nanti. Tapi mungkin sedikit kan dari keberhasilan Keisha juga pada akhirnya mungkin dari Mas Pasha juga terharu juga, sedih mungkin, katanya mungkin sempat mengatakan bahwa kasihan lihat Keisha karena nggak ada sosok bapak, sosok dia maksudnya gitu. Mungkin menanggapi hal itu sampai pada akhirnya malah dihujat juga netizen karena mungkin tidak hadir. Mungkin seperti apa menanggapi hal itu Mbak sedikit? Ya itu adalah salah resiko dari broken home kan seperti itu kan, antara tidak ada apa-apa, tidak ada ibu. Tapi yang pasti yang lalu udah berlalu. Sekarang juga hubungan Keisha kan sudah mulai membaik, sudah sudah lebih membaik, sudah jauh membaik sama ayahnya gitu. Dan di sini juga ya untuk ayahnya sih untuk saat ini ya support semuanya. Jadi kalau ngomongin yang dulu ya udahlah ya, udah lewat, nggak bisa dibalikin lagi. Dan aku senangnya ya, walaupun sekarang ayahnya sibuk, sesibuk-sibuknya beliau sebagai anggota dewan, sebagai vokalis band, tapi di saat anak-anak yang butuh dia ada.